Shalom, Ibu Bapak, terima kasih Tuhan yang diberkati. Malam hari ini kita hadir kembali dalam ibadah rumah tangga di tengah-tengah keluarga Bapak Edward Daman satu. Dan ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ongki Isa di tengah-tengah keluarga. Namun sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita mendengarkan pokok-pokok doa yang akan disampaikan oleh kepala rumah tangga kita. Silakan. Baik, Shalom, selamat sore menjelang malam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta dan Ibu yang ada bersama-sama kami semua di sini dalam ibadah rumah tangga hari ini. Kami sangat bersyukur karena akhirnya mendapat kesempatan untuk boleh menerima ibadah rumah tangga khususnya bersatu dan juga bersama jemaat yang ada di rumah. Secara khusus juga kami boleh bersyukur pada hari ini karena seminggu yang lalu tanggal 30 hari Sabtu Kristian anak kami sudah wisuda, walaupun sebenarnya ujian sedikitnya sudah 1 tahun yang lalu lulus, tapi karena situasi baru bisa wisuda kemarin itu. Tapi puji Tuhan juga, Tuhan sungguh baik bagi kami semua. Begitu selepas ujian skripsi, anak kami juga sudah langsung bekerja. Itu suatu hal yang luar biasa bagi kami semua. Kami memuji Tuhan dengan tiada henti-hentinya. Puji Tuhan. Dan mohon didoakan nanti di dalam doa syafaat anak adik kami Maria yang paling kecil saat ini di rumah sakit Siloam Tangerang karena mengalami keracunan makanan, tapi puji Tuhan sudah ada pemulihan. Jadi tetap tolong berdoa, dan keluarga kami, keluarga besar yang ada di Bandung dan di Jakarta juga tolong didoakan. Kami juga berharap seandainya memungkinkan tahun ini bisa pulang dengan keluarga, karena kami sudah cukup lama juga tidak pulang. Mendoakan mudah-mudahan ada rezeki yang cukup baru boleh pulang. Terima kasih, dan berharap doa dan ibadah pada hari ini boleh membawa sukacita, membawa kekuatan bagi kita semua di dalam segala situasi yang kita hadapi saat ini. Jadi Tuhan berkata kita dan pada ini dan semua yang beribadah. Tuhan Yesus. Demikian Ibu Bapak sekalian, pada dua kata pokok doa yang disampaikan oleh kepala rumah tangga. Mari kita masuk dalam ibadah. Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita akan hidungkan dari Jemaat 13. Jemaat 13 ayat yang pertama. Allah Bapa Tuhan dan Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. terima kasih Tuhan. Mari kita satu dalam berdoa. Terpuji Bapa di surga, dalam kasih penyertaan-Mu sajalah sehingga kami pada malam hari ini dapat berkumpul bersama-sama di tengah-tengah keluarga Bapak Edward Daman di sini. Saya mengucap syukur dan terima kasih karena kasih penyertaan-Mu telah di tengah-tengah keluarga. Bapak sertai kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan di akhir. Dalam kasih penyertaan-Mu Tuhan Yesus Kristus, Bapa dan Juru Selamat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 24 sampai ayat yang ke-29 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus bagi pemberitaan firman Tuhan kita saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk
anugerah dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dan saat ini kami boleh berkumpul baik dari rumah masing-masing maupun bersama dengan keluarga Bapak Edward Damanik di tempat ini, mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalamnya kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Sertai kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman, lalu mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Wahyu pasal 2 ayat 24 sampai 29. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata wahyu dalam pasal 1 ayat 1 itu adalah terjemahan dari kata Yunani yang berarti apokalipsis. Apokalipsis itu memiliki arti pengungkapan dan penyingkapan. Nah, kitab Wahyu sendiri merupakan salah satu contoh sastra apokaliptik. Kalau kita bicara tentang apokaliptik, kita bicara tentang tulisan yang berupaya membukakan rahasia-rahasia sorgawi, ya, rahasia-rahasia sorgawi pada manusia, atau sering berbicara tentang akhir sejarah manusia. Nah, tulisan biasanya dibagi seluruh alam semesta ini menjadi dua, ada dunia jahat dan dunia baik. Nah, ketika kita bicara tentang dunia jahat, maka kita bicara tentang dunia yang berseberangan dengan kehendak Allah. Tapi ketika kita bicara tentang dunia yang baik, maka kita bicara tentang dunia di mana orang mau melakukan kehendak Allah serta tunduk kepada kekuasaan Allah di dalam kehidupan. Nah, menarik bahwa dalam kitab Wahyu ini adalah salah satu kitab yang mungkin jarang dibaca juga. Kalau orang baca kitab Wahyu, orang selalu punya pemikiran langsung lari kepada akhir daripada dunia ini. Padahal sebenarnya realitas yang terjadi itu memang menggambarkan realitas yang terjadi di Asia Kecil pada saat itu, memberikan gambaran kepada kita bahwa itu adalah sebuah situasi peperangan iman dari orang-orang percaya, di mana mereka berhadapan dengan begitu banyak ajaran sesat yang bisa membuat mereka kehilangan kemuliaan Allah. Mereka bisa kehilangan berkat-berkat Allah dalam kehidupan mereka. Sehingga apa yang coba ditampilkan dalam kitab Wahyu ini ada dua hal. Yang pertama, memberikan penguatan kepada orang-orang percaya yang hidup pada masa itu. Yang kedua, juga mengingatkan kita pada masa ini bahwa pekerjaan Tuhan itu tetap berlaku kepada orang-orang yang tetap setia berpegang pada ajaran Kristus. Tetapi kemudian di sisi lain, hukuman juga pasti akan berlaku bagi orang-orang yang tidak setia. Nah, ini menarik bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan kita dalam pasal 2 ini, kalau kita melihat dari ayat 18, kita melihat diawali dengan sapaan kepada malaikat yang ada di jemaat. Gitu kan? Sapaan ini sebenarnya
malaikat itu sebenarnya bukan malaikat yang kita bayangkan, tetapi ditujukan kepada para pemimpin jemaat, para pelayan yang ada di jemaat. Tugas mereka apa? Tugas mereka adalah menyampaikan pesan, ya kan, kabar yang berasal dari Allah supaya tetap memberikan penguatan iman kepada umat Allah pada saat itu. Karena ajaran yang paling berkembang saat itu, kita diingatkan kembali kepada Isabel. Isabel itu siapa? Isabel itu adalah istri Ahab, salah seorang yang dianggap jahat, gitu kan? Sampai Nabi Elisa saja mengalami kesulitan untuk berhadapan dengan Isabel. Kenapa? Karena dia begitu jahat dalam pandangan, dalam ajaran orang Yahudi dia begitu jahat. Tetapi banyak pengikutnya juga. Banyak orang yang memang ingin belajar dan ingin tahu. Jadi ada dua sisi. Jemaat di Tiatira itu ada orang-orang yang mengikuti, tetap menganut ajaran Isabel, tapi bagi orang yang percaya kepada Kristus tetap diingatkan. Nah, firman Tuhan kita pada sore hari ini berbicara tentang bagaimana Allah mengingatkan jemaat-jemaat yang ada di Tiatira pada saat itu. Mengingatkan mereka supaya mereka tetap berpegang. Kalau kita perhatikan ayat 24, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus. Tetapi kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak memiliki apapun, apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menakutkan beban lain kepadamu. Jadi jaminan yang diberikan, peringatan, sapaan, lalu diingatkan supaya mereka tetap berpegang pada Kristus. Karena di luar itu Allah tidak mau menjadi jaminan bagi mereka. Allah tidak mau menjaminkan apapun kepada mereka. Nah, ini menjadi sesuatu yang tentunya memberikan peringatan kepada kita saat ini juga, bahwa dalam hidup ini ada pilihan. Pilihan-pilihan bebas yang kita miliki. Tetapi bagi orang percaya sudah tidak ada lagi pilihan bebas. Kenapa? Karena kita sudah masuk dalam kelompok orang-orang yang dijaminkan oleh Allah untuk memperoleh keselamatan asal kita memelihara kesetiaan kita. Tapi kalau kita tidak bisa memelihara kesetiaan kita, maka Allah tidak akan menjamin kita. Ini peringatan bagi kita. Lalu ayat 25 dikatakan bahwa tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Ini bicara tentang kesetiaan, ya. Bicara tentang ketaatan dan kesetiaan. Nah, kita sampai pada titik di mana kita selalu berperang dengan diri kita sendiri. Gitu kan? Berperan dengan diri kita sendiri, bicara tentang kehendak Tuhan yang harus kita lakukan kah, atau keinginan kita yang harus kita penuhi ketika kita berada di tengah-tengah dunia. Maka ayat 25 mengingatkan kita supaya jangan sampai kita meninggalkan kasih setia Allah dalam kehidupan kita dengan menukar kesetiaan kita dengan keinginan dan kehendak. Karena di luar sana ya iblis menanti kita. Iblis selalu menggoda dan mengingatkan kita semua. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga dia katakan, dan barang siapa menang melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ini bagian menarik. Karena bicara tentang janji. Allah memberikan jaminan barang siapa yang tetap setia, maka jaminannya jelas. Jaminannya jelas bahwa kita memiliki kekuatan dan kekuasaan yang lebih yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, bahkan mengatakan bahwa aku menyerahkan bangsa-bangsa. Ini juga diungkapkan oleh Mazmur dan kita Mazmur kepada kita. Artinya apa? Bahwa Allah ingin kita hidup dalam konteks di mana ketika kita mengenal Allah, maka jangan pernah berpaling dari Allah. Banyak orang yang pada akhirnya sampai titik di mana dia meragukan kekuasaan Allah, melihat dan mengukur Allah dengan pikiran dan kehendak manusia. Nah, ini yang sering membuat kita gagal dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Bahkan kita kehilangan kesetiaan kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 27 dikatakan, dan Dia akan memerintahkan mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar periuk sama seperti keterima dari Bapa.
Ini persoalan pergumulan kehidupan kita di dunia ini. Kadang kita merasa bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, maka persoalan kita selesai. Padahal semakin kita setia, maka Allah menguji kita dengan ketaatan dan kesetiaan kita. Terkadang kita harus melepaskan apa yang kita miliki dalam kehidupan kita dan menyerahkannya kepada Allah. Orang selalu bicara tentang harga diri. Orang selalu bicara tentang kekuasaan. Orang selalu bicara tentang kedudukan. Orang selalu bicara tentang posisi. Apa yang saya dapat Tuhan kalau saya setia? Nah, ketika kita mengukur kesetiaan kita kepada Allah dengan apa yang kita dapatkan di dunia ini, maka yang terjadi adalah bahwa kita pasti kecewa. Kita akan pasti menyesal. Sehingga dikatakan bahwa segala sesuatu yang dimiliki harusnya kita lepaskan semua. Biarkan semua hancur seperti tembikar, bukan periuk. Karena Kristus pun melepaskan segala sesuatu dalam kehidupannya. Dia tidak bicara tentang kekuasaannya, dia tidak bicara tentang siapa dia, tetapi dia tunduk sepenuhnya pada kehendak Sang Bapa. Demikian juga yang dilakukan oleh para murid. Mereka sudah tidak lagi memikirkan apa yang harus mereka peroleh di dunia ini, tetapi yang mereka pikirkan dan kerjakan apa yang Allah ingin mereka lakukan dan kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita bicara tentang kekuasaan, maka kita bicara tentang sebuah godaan yang bisa membuat kita sampai pada titik terendah dalam kehidupan ini. Titik terendah dalam pemahaman yang harus Bapak Ibu pahami. Titik terendah bahwa kita tidak lagi dilihat oleh Allah, bahwa kekuasaan itu harusnya milik Allah. Kalaupun kita dipercaya, maka kita memposisikan diri bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai pelayan yang harus hadir melayani umat Allah, yang harus hadir melayani Allah lewat umat yang dipercayakan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan itu membuat kita sampai pada titik di mana kepadanya akan kita renungkan bintang timur. Menurut Wahyu menggambarkan Yesus Kristus itu sebagai bintang timur, ya kan? Nah, artinya bahwa kesetiaan kita itu membuat kita menemukan Kristus dalam kehidupan kita. Nah, ketika Kristus datang kembali, maka Dia akan mendapati itu. Tetapi ketika kita tidak memelihara kesetiaan itu, maka jangan salah. Sekalipun kita percaya, tetapi belum tentu Kristus akan datang mendapati kita dalam kehidupan kita yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian ini kita diingatkan supaya hendaklah yang bertelinga dia mendengar. Ini peringatan yang luar biasa. Terkadang kan kita selalu mengabaikan segala sesuatu yang kita dengarkan dalam kehidupan kita ketika kita bicara tentang firman Tuhan. Tetapi bagaimana kita menempatkan diri dalam perjuangan hidup sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini, yang paling penting. Karena kita bicara tentang kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak bicara lagi tentang kehendak kita, kita tidak bicara lagi tentang keinginan kita. Karena kehendak manusia dan keinginan manusia selalu sampai pada titik kegagalan demi kegagalan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus kembali kepada kehendak Allah. Kita harus melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dan tunduk pada otoritas Allah itu menjadi penting, supaya iman dan percaya kita tidak menjadi sia-sia. Kita hidup berjuang, tetapi kalau kita bicara memperjuangkan ego dan kehendak kita, sekalipun kita percaya, maka dipastikan bahwa Allah tidak memberikan jaminan apa-apa bagi kita. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita menjadi bukti bahwa Allah setia kepada kita. Menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah melupakan janjinya kepada kita. Tapi sebaliknya, kita
kita sering mengabaikan kesetiaan Allah. Kita sering meragukan pernyataan Allah lewat janji-janjinya dalam kehidupan kita. Begitu marilah kita kembali kepada kehendak Allah. Kita mau menjauhkan diri dari hal-hal yang mencelakakan kita, tetapi dengan sungguh-sungguh kita menyerahkan diri dan mau melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, lalu kita satukan hati dalam syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Dalam kekurangan dan keterbatasan kami, terkadang kami tidak mampu untuk menghayati akan kebenaran firman dalam kehidupan kami. Tetapi kami mohon dengan kuasa Roh-Mu yang tulus, Bapa, mampukan kami untuk mengerti dan memahami kehendak firman, untuk menempatkan diri sebagai orang percaya, terutama ketika kami berada di masa-masa sulit, di tengah-tengah pergumulan dunia, di tengah-tengah perjuangan orang-orang percaya untuk mempertahankan iman dan percaya, memelihara kesetiaan kami kepadamu, karena Engkau begitu setia memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin supaya Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kami. Kami ingin menjadi bagian dari karya keselamatan Allah dalam kehidupan kami. Untuk itu tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mampu untuk terus menghayati akan kasih-Mu dan hidup menurut jalan dan kehendak. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, pada kesempatan saat ini berdoa bagi kehidupan persekutuan orang percaya, secara khusus jemaat Tuhan, jemaat GBB Shalom Denpasar. Berkati kehidupan jemaat-Mu yang setia, bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu, persekutuan-persekutuan yang berlangsung di tengah-tengah keluarga masing-masing. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan jaga dan pelihara, Tuhan beri kekuatan, Tuhan jawab setiap pergumulan dan doa. Tuhan juga dapat menilik dan melihat apa yang harus Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang mau percaya dan setia kepada-Mu. Berkati jemaat-Mu dalam pergumulan mereka yang sakit Tuhan pulihkan, mereka yang bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan. Tuhan hadir, beri kekuatan bahwa mereka keluar dari pergumulan kehidupan itu. Ajarlah mereka supaya mau bersandar sepenuhnya kepada kasih Allah di dalam kehidupan mereka, meyakini bahwa janji Tuhan itu nyata untuk setiap orang yang mau sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan diri kepada-Mu. Berdoa juga ya Tuhan bagi para pelayan-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu, sebagai hamba, sebagai pelayan firman dan sakramen, rekan-rekan diaken dan penatua, pengurus-pengurus jauhkan, dan juga pelayan yang ada di LKPA dan PT, komisi-komisi yang ada. Demikian juga ya Tuhan, berdoa bagi panitia pembangunan, panitia malam dana, satgas COVID, karyawan kantor, mereka yang terlibat dalam pelayanan secara langsung maupun tidak langsung. Bapak berkati kami, beri kami hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat membuka mata iman jemaat-Mu, bahwa Tuhan boleh memakai kami untuk menyampaikan pesan-pesan tentang kasih Allah dalam kehidupan kami, pesan-pesan tentang bagaimana memelihara ketaatan dan kesetiaan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami terus agar kami dapat melayani Tuhan lewat jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam berbagai hal yang boleh dijalani. Pertama kami berdoa bagi kami sebagai para pelayan, mampukan kami untuk melayani lebih sungguh. Berkati panitia yang ada, berkati satgas COVID, berkati juga karyawan kantor yang setia melayani, persiapkan seluruh administrasi, juga secara khusus sebagai pelaksana harian Majelis yang diberikan tanggung jawab untuk menata dan mengelola pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa secara khusus bagi kehidupan keluarga kekasih di tempat ini, keluarga Bapak Diaken Edward Bermanik ya Tuhan. Berkati Bapak kekasih dalam tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai orang tua, juga sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat-Mu.
beri kekuatan, beri kesehatan, beri nikmat surgawi, agar beliau mampu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seperti yang dikehendaki. Jadi dalam menjalankan semuanya itu, maka berkat Tuhan juga akan mengalir dalam kehidupannya. Berkati juga ibu kekasih dalam mendampingi suami dan anak kekasih, sehat dan kuat juga, jauhkan dari segala susah bahaya maut. Berkati dalam pekerjaan, dalam usaha yang dikerjakan oleh keluarga ini ya Tuhan. Di dalamnya keluarga boleh mengucap syukur ya Tuhan, bahwa anak kekasih mereka Kristian boleh menyelesaikan studi beberapa waktu yang lalu ya Tuhan. Bahkan dari tahun yang lalu Tuhan boleh memberkati anak kekasih ini sehingga dia boleh memperoleh pekerjaan di masa mudanya ya Tuhan. Tentunya ini adalah anugerah yang luar biasa. Maka dia boleh menyelesaikan studinya dan melanjutkan tugas tanggung jawab pekerjaannya. Juga di tengah-tengah tanggung jawab pekerjaan, di tengah-tengah tanggung jawab sebagai anak tengah-tengah keluarga, Tuhan juga boleh memakai dia sebagai pelayan di PLKPA ya Tuhan. Bapak berkati anak ini yang luar biasa. Di dalam pelayanan sebagai pemain musik di gereja, itu adalah anugerah yang sudah Tuhan nyatakan. Dan kenyataan bahwa Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan anak kekasih ini. Berkati ia dalam hari-hari hidupnya ke depan, dalam rencana-rencana, dan biarlah semua rencana itu menjadi bagian dari rancangan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan anak kekasih. Kesehatan kuat, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Berdoa bagi secara khusus bagi adik kekasih daripada Manik yang sementara dirawat di Rumah Sakit Siloam Tangerang ya Tuhan, karena beberapa waktu yang lalu mengalami keracunan. Berdoa bagi proses pemulihan, berdoa bagi obat penawar, makanan, minuman, tangan-tangan para medis maupun keluarga, sehingga proses pemulihan boleh berlangsung sesuai dengan seluruh yang diketahui ya Tuhan. Keluarga besar yang ada di Jakarta, yang juga di Bandung, Bapak berkati mereka dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam pergumulan mereka, dalam tugas tanggung jawab mereka. Kerinduan untuk berkumpul dengan keluarga di tahun ini, biarlah itu menjadi rencana Tuhan bagi kehidupan keluarga ini. Cukupkan apa yang mereka butuhkan, sehingga kerinduan itu boleh terwujud lewat pertemuan bersama dan keluarga besar yang ada di Bandung maupun di Jakarta ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan keluarga yang Hamba pertaruhkan ke dalam tangan. Kami sebagai bagian dari gereja Kristen bagian Barat juga boleh mengucap syukur. Pada hari Minggu kemarin 73 tahun sudah Tuhan menyertai jemaat dan gereja Tuhan, gereja Kristen bagian Barat dalam pelayanan Eklesia di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Di dalamnya kami juga boleh bersyukur atas terpilihnya Majelis Sinode yang ke-21 yang dipercayakan untuk menjalankan tanggung jawab pelayanan secara sinodal 4 tahun ke depan ya Tuhan. Berkati setiap pribadi yang sudah Tuhan pilih dan tetapkan untuk melayani di tengah-tengah gereja Kristen Indonesia bagian Barat. Beri hikmat, beri kebijaksanaan, beri kekuatan, beri kesehatan, beri kemampuan agar mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seluruh yang kehendaknya. Bangsa dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan ya Tuhan. Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Gubernur Bali dan seluruh jajarannya, Wali Kota, bahkan sampai camat dan lurah di mana kami ada dan berdomisili. Bapak berkati juga Satgas Covid yang terus bekerja keras untuk menjalani tanggung jawab mereka, terutama dalam melawan virus COVID-19. Bapak berkati, beri kekuatan, beri kesehatan, beri kemampuan, beri hikmat juga, sehingga bersama dengan seluruh elemen bangsa dan negara ini kami boleh bersama-sama bersatu hati memerangi penyebaran virus COVID-19 di tengah bangsa dan negara ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Berdoa bagi semua keluarga yang kehilangan orang-orang yang dikasihi selama masa pandemi ini. Berdoa bagi mereka yang terus bergumul dalam proses pengobatan karena terinfeksi. Berkati mereka juga. Berdoa bagi tenaga medis yang bekerja keras untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka-mereka yang terinfeksi virus COVID-19. Biarlah mereka juga diberikan kekuatan, dijauhkan dari hal yang tidak berkenan. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami, sepanjang minggu yang akan kami lewati, hari-hari ke depannya, Tuhan pimpin dan sertai. Tuhan jaga dan berikan. Tuhan berkati kami.
agar kami dimampukan untuk dapat menjalani kehidupan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang boleh hadir, terutama para pelayan yang ada sektor pelayanan satu. Dalam keberadaan mereka, pekerjaan dan tanggung jawab mereka yang mereka jalani sehingga tidak dapat berkumpul bersama-sama dengan kami. Bapak beri kekuatan dan kesehatan, diberi waktu yang akan datang boleh bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah persekutuan. Terima kasih Tuhan. Lalu ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun. Suci, bersihkan dan layakkan kami. Lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan pada murid-murid dan juga pada kami saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam bersyukur dan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terimalah rasa syukur kami yang mana yang Kau berikan dan kami kembalikan kepada Bapa di surga. Kiranya ini semua bermanfaat, ini berhormat kepada nama. Terima kasih Tuhan, sukacita berkati ini. Kami alaskan dalam nama Anak Yesus Kristus. Bapa dan Ibu selamat, kami berdoa pada di surga. Amin. Jemaat,
kembalilah di dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Kita nyanyikan Kitab Bakti 116 bait yang pertama. Yesus inginkan dirimu bersinar-terang agar seluruh dunia memujinya, bahwa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan keluarga Bapak Edward Damane di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah. Bahkan kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya.